Pemirsa, mengawali segmen kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Presiden bahkan menyatakan apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat sore pekan lalu. Presiden menyampaikan bahwa langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya besar dalam mempersiapkan masa depan dan cita-cita Indonesia menjadi negara maju yang dapat terwujud apabila generasi muda saat ini benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggaran kurangi, rela. Adapun Presiden Prabowo memimpin panen raya sejumlah produk pertanian di kawasan lapangan udara Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Jumat 17 Juli 2026 lalu. Panen raya dilakukan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia dan didampingi oleh TNI, baik Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Kegiatan ini menjadi bagian sinergitas TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 atau 1448 Hijriah. Berbagai langkah strategis disiapkan mulai dari perencanaan tahapan, skema pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan bagi jemaah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan, persiapan haji 2027 dimulai lebih awal agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Untuk meringankan beban pembiayaan haji, pemerintah mengusulkan komposisi pendanaan sebesar 60% dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH dan 40% dari BPIH yang dibayarkan jemaah. Selain itu, pemerintah akan memperketat pemeriksaan kelayakan kesehatan bagi calon jemaah untuk menekan angka kesakitan dan kematian selama berada di Tanah Suci. Pelatihan bagi petugas haji di tingkat pusat ataupun daerah pun juga akan diperkuat agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan rentang waktu atau timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan ke DPR RI guna meringankan beban real jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi. Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan wafatnya jemaah di Tanah Suci. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong pengembangan kawasan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati menjadi pusat atau hub industri kedirgantaraan nasional.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara PT Dirgantara Indonesia atau PT-DI dan PT BIJB sebagai bagian dari pengembangan kawasan industri Dirgantara di Kertajati. Menteri AHY mengatakan pengembangan kawasan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati, tetapi juga membangun ekosistem industri kedirgantaraan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Menurut AHY, pemerintah saat ini terus mengupayakan agar Bandara Kertajati semakin aktif melayani penerbangan, termasuk penerbangan haji dan umroh. Adapun kawasan tersebut juga dipersiapkan untuk menjadi Aerospace Industrial Zone dengan PT-DI sebagai salah satu penggerak utamanya. Sebagai bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan Kertajati, area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri dirgantaraan. Kita tahu ada salah satu tantangan yang juga sedang terus kita kawal agar Bandar Udara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati.